semoga di tengah pandemi corona yang belum usai, kita masih diberikan kesehatan, lahir dan juga batin. Senang sekali hari ini saya, Fida Novitasari, kembali hadir di Moms Talk, program bincang seru yang kali ini dipersembahkan oleh Lila dan juga Kumparan Mom. Moms Talk hari ini akan mengangkat tema yang menarik dan sangat dekat banget dengan ibu masa kini, yaitu pentingnya support system untuk ibu di era digital. Tapi sebelumnya aku mau disclaimer dulu kalau aku dan seluruh teman-teman lain di studio yang bertugas hari ini sudah melakukan tes swab antigen dan hasilnya negatif. Jadi insya Allah kita semua di sini aman. Nah, hari ini aku juga nggak sendirian karena sekarang sudah ditemani oleh Citra Ayu Mustika, seorang konselor laktasi dan juga pasutri, serta penulis buku bestseller. Hai Mbak Citra, apa kabar? Halo Mbak Yofi, apa kabar? Halo para mom semuanya. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Senang banget di sini aku ditemenin sama Mbak Citra. Dan seperti yang sudah aku sebutkan di awal, hari ini kita akan membahas tentang support system untuk ibu di era digital. Pasti relate banget nih Mbak Citra juga ya sama obrolan hari ini. Relate banget. Relate banget. Nah, aku mau cerita dulu nih. Sadar nggak sih Moms kalau sebenarnya kondisi pandemi COVID-19 ini membuat para ibu harus berjuang lebih keras dalam melindungi keluarga. Setiap ibu tentu punya ceritanya masing-masing juga dalam menjalankan perannya, tapi perbedaan peran itu membuat para ibu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda dan menghadapi tantangan yang berbeda-beda juga. Bagi para calon ibu atau ibu hamil misalnya, pasti punya kebutuhan yang berbeda dengan para ibu muda ya Mbak Citra ya. Benar. Begitu juga dengan ibu yang sudah punya beberapa anak, pasti beda juga kebutuhannya. Saat masih jadi calon ibu, kita punya tantangan. Gimana caranya bisa menjaga kehamilan, dengan menjaga asupan nutrisi dan juga pola hidup yang sehat. Kemudian setelah melahirkan, ada tantangan baru lagi, tantangan menyusui ya Mbak ya, yang mungkin harus butuh new skill juga. Lanjut ke MPASI, ada lagi tantangannya, gimana kita harus belajar tumbuh kembang anak dan seterusnya. Hal itu yang akhirnya membuat kita sebagai ibu butuh keterampilan yang berbeda-beda juga di setiap tahap tumbuh kembang anak kita. Tapi sebenarnya nggak usah khawatir, karena di era digital ini memudahkan siapa saja untuk belajar apa saja. Meski begitu kita harus tetap bisa juga nih menyaring informasi yang bertebaran di internet. Selain itu lebih baik kita cari informasi yang memang sesuai dengan kebutuhan kita saja. Nah, aku punya rekomendasi platform untuk jadi tempat para moms, para ibu mencari informasi. Namanya Lila. Mbak Citra udah tahu pasti ya? Ya, aku udah download. Udah download juga, oke. Jadi Lila adalah platform online yang bisa memenuhi berbagai kebutuhan ibu dan juga anak. Platform yang sudah diluncurkan sejak tahun 2020 kemarin bisa menjadi tempat solusi cerdas sekaligus sebagai ekosistem terlengkap untuk memenuhi kebutuhan ibu dan juga anak di setiap tahapan kehidupan. Mbak Citra dan juga para moms di rumah, jadi ada studi nih dari e-commerce IQ Enabler, yaitu e-commerce terbesar di Asia Tenggara, menyebutkan kalau tahun 2018 ada 66% ibu di Indonesia yang membeli produk ibu dan bayi secara online. Dan sebanyak 57% ibu membeli produk secara online itu 1 bulan sekali Mbak Citra. Wow, gede banget angkanya ya. Termasuk kita ya ada di dalam angka itu kita di dalamnya. Jadi emang besar banget. Kemudian ada juga data dari Katadata Insight Center yang menunjukkan kalau transaksi penjualan dari kategori barang ibu dan juga anak itu mencapai 13,2% di tahun 2021. Nah, dengan dua data itu kita bisa lihat nih, kalau memang banyak sekali Mbak Citra ibu dan juga orang tua ya di Indonesia memenuhi kebutuhannya lewat internet. Nah, dengan begitu Lila menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya para ibu karena bisa dipersonalisasi sesuai kebutuhan. Jadi bagi para calon ibu muda atau ibu yang sudah punya beberapa anak, ini platform Lila pas banget bisa jadi teman yang baik untuk kita semua. Jadi meski menjadi ibu tidak pernah mudah, tapi bersama Lila perjalanan ibu akan semakin mudah. Ini sebelum aku mau tanya-tanya ke Mbak Citra, aku mau sharing dulu nih Mbak, perjalanan sebagai seorang ibu. Ini untuk aku nih Mbak Citra. Iya, menarik banget nih. Iya, karena
menjadi ibu kayaknya memang hal yang sangat membahagiakan banget ya Mbak Citra. Bener. Kayak bener nggak sih Mbak? Maksudnya kita tuh nggak pernah merasakan cinta sama seseorang kayak rasa cinta kita ke anak kita ya. Iya, benar. Kayaknya kita ngelakuin apa aja untuk anak tuh rela berjuang ya Mbak Citra. Benar. Tapi yang namanya ibu pasti punya tantangannya masing-masing. Tadi yang mungkin aku sempat bilang juga, aku sempat punya drama Mbak Citra setelah melahirkan. Itu aku punya drama menyusui. Mbak Citra mungkin sebagai konselor laktasi ya, Itu. sering mendengar drama menyusui juga. Terus kemudian setelah menyusui anak 6 bulan juga mulai MPASI, harus ada drama GTM. Kadang tuh GTM anaknya santai-santai aja, kitanya yang stres ya. Terus setelah itu anak umur 2 tahun mulai aktif, mulai tantrum. Kadang kalau anak tantrum gimana nih caranya supaya kita sebagai seorang ibu nggak ikut tantrum juga gitu ya Mbak Citra ya. Kayaknya setiap anak tuh usianya bertambah, beda-beda lagi tantangannya. Nah aku penasaran nih, kalau Mbak Citra sendiri punya cerita apa nih Mbak yang mungkin nggak terlupakan atau berkesan, walaupun ini pasti banyak banget ya Mbak Citra ya, menjadi atau pengalamannya sebagai seorang ibu Mbak Citra. Oke, jadi Mbak Yufi, aku sendiri mungkin ngalamin banget ya yang namanya dinamika menjadi seorang ibu baru ya. Kalau tadi Mbak Yufi bilang menjadi ibu tuh membahagiakan, bla 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 bla. Aku baru bisa merasakan kebahagiaan itu mungkin beberapa bulan setelah melahirkan anak aku yang pertama. Karena problemnya tuh gini, pas aku masih hamil, aku kan waktu itu masih kerja kantoran ya. Masih kerja kantoran tuh bisa dibilang sibuk banget ya. Kerja dari gelap ketemu gelap. Jadi fokus aku pada saat itu adalah pekerjaan, deadline, target itu dalam kondisi hamil ya, sampai hamil besar tuh masih seperti itu. Ditambah itu aku lagi ada proyek yang lumayan gede. Sampai aku berpikir, udahlah, melahirkan adalah sesuatu yang alami. Menyusui adalah sesuatu yang alami. Sehingga aku pikir, ngapain aku mempelajari sesuatu yang alami, ya kan? Mendingan aku fokus aja menjaga kehamilan aku ini tetap sehat. Dilalah pas aku cuti lahiran itu udah mendekati melahirkan ya. Kok aku udah kontraksi nggak kunjung pembukaan. Itu sakit banget. Seminggu Mbak, aku kontraksi. Aku nggak tahu harus ngapain karena kesalahan aku adalah tidak memberdayakan diri saat aku hamil ya. Tidak memberdayakan diri tentang melahirkan yang nyaman gitu ya, dan menyusui. Akhirnya aku kontraksi seminggu, itu menyakitkan dan traumatis buat aku. Sampai akhirnya aku datang ke rumah sakit, ke obgynnya tuh udah sampai, udahlah dok, kita sesar aja. Akhirnya di hari itu kita sesar tanpa rencana. Jadi maksudnya kita nggak membayangkan hari itu juga aku akan melahirkan secara sesar gitu ya. Karena bayangan aku tuh, udahlah alami cepet, anaknya keluar gitu. Katanya kan nggak. Pertama, ternyata setelah sesar, aku pikir setelah operasi, bayi keluar, masalah aku selesai, ya kan? Gak taunya bayi baru lahir, masalah baru dimulai. Betul, ya kan? Kirain pas melahirkan ya masalahnya Mbak Citra, tapi ternyata setelahnya. Karena aku tuh sebagai ibu kantoran waktu itu kan dapat cuti melahirkan 3 bulan. Yang ada di pikiran aku cuti melahirkan adalah party selama 3 bulan, liburan selama 3 bulan. Nggak taunya selama 3 bulan aku baku hantam dengan kehidupan aku sebagai seorang ibu. Aku shock banget beneran. Yang tadinya hidup aku tinggal tidur, makan tinggal makan. Sekarang ada bayi yang dikit-dikit nangis, dikit-dikit teriak. Dia demanding aku banget loh. Ditambah dia menyusui ke aku kan. Problemnya adalah setelah lahiran ya. Kan sesar itu sakit banget ya. Sakitnya setelah lahiran. Aku dituntut untuk bisa segera menyusui dong. Ya kan? Dan waktu itu kesalahan aku adalah aku tidak belajar menyusui. Ya, padahal kalau sesuai standar WHO nih, para moms yang lagi hamil disarankan untuk belajar 7 kontak laktasi, 7 waktu di mana kita harus belajar tentang menyusui. Kita adalah ibu dan keluarga, bukan ibu saja. Dan 2 waktu diantaranya dilakukan saat hamil, ya. Jadi kalau moms di sini nonton atau ada para ayah yang nonton juga, saat istri hamil usia kandungan 7 bulan dan usia kandungan 9 bulan itu disarankan sudah bertemu dokter atau konselor laktasi. Dan itu tidak aku lakukan. Ya. Akhirnya begitu lahiran kan, begitu lahiran menyusui katanya alami, tapi kok kenapa pentil aku lecet? Ya. Payudara aku bengkak dan aku melihat
lihat di sosmed orang-orang ASI-nya itu berbotol-botol, Iya Mbak, pressure ya Mbak. iya ngetes segala macam. Aku tuh udah pada titik, aku nggak ada ASI-nya, aku nggak bisa ASI gitu kan. Akhirnya aku udah depresi banget, ibaratnya baby blues ya pada saat itu. Punya bayi kok aku nggak bahagia, aku stres, hidup aku terenggut gitu kan. Yang tadinya aku bebas banget mau ngapain ke minimarket manapun aja aku gampang banget, sekarang mau ke kamar mandi aja sulit banget gitu rasanya. Sampai aku berhalusinasi kalau di kamar mandi aku tuh dengar suara bayi nangis. Di mana bayi? Dia tidur. Tidak ada suara bayi menangis ya. Akhirnya aduh kayaknya aku udah nggak sehat nih, aku nih kayaknya jangan-jangan aku baby blues, aku tuh kayak gitu. Terus menurut aku aktivitas menyusui itu ngefek banget sama baby blues aku ini, karena aku tuh punya ekspektasi menyusui akan mudah. Nggak taunya puting lecet, bayi dehidrasi, akhirnya kuning, masuk perina. Jadi dia baru keluar rumah sakit, setelah dilahirkan keluar rumah sakit sama aku, dia balik lagi ke rumah sakit. Jadi itu traumatis banget semuanya buat aku. Akhirnya aku harus tanda tangan kesediaan susu formula sama rumah sakitnya. Akhirnya anak aku yang tadinya aku expect dia bisa menyusui, terpaksa harus disuplementasi oleh susu formula dulu gitu. Jadi semua kegiatan parenting di awal buat aku itu semuanya di luar ekspektasi aku dan traumatis pada saat itu ya. Akhirnya yang aku lakukan adalah jadi gini, aku waktu itu mikir menyusui itu kan perintah Tuhan ya, harusnya kita ini bisa menyusui karena ini adalah perintah Tuhan. Cuma mungkin kesulitan yang saat ini lagi aku alami ini adalah ujian keimanannya. Jadi Tuhan tuh kayaknya lagi nguji aku. ASI itu nggak main-main loh, ASI itu bagus banget loh, sejauh mana kamu serius hambaku, kamu mau ngedapetin ASI. Aku ngerasa kayak gitu ya. Akhirnya yaudah deh, kayaknya aku emang harus ikhtiar semaksimal mungkin aku harus ke dokter laktasi, konselor laktasi. Akhirnya aku bolak-balik tuh untuk relaktasi, karena anak aku waktu itu masalahnya udah bingung puting ya. Udah minum sufor pakai botol dot, sehingga itu merusak aktivitas menyusuinya dia. Akhirnya udah relaksasi, bolak-balik ke dokter laktasi. Alhamdulillah akhirnya aku bisa menyusui si bayi bayi aku ya. Dan itu jadi turning point aku tuh. Karena aku bisa menyusui, aku jadi percaya diri. Ya, karena ini memang keinginan aku kan, menyusui itu keinginan aku sangat besar untuk menyusui. Aku jadi percaya diri, aku jadi pelan-pelan Eli. Maksudnya pelan-pelan tuh mulai bisa memahami semua proses ini ya. Bisa menerima aku sebagai seorang ibu, terus akhirnya baby blues aku lama-lama mereda. Suami aku juga benar-benar ini ya, merangkul aku banget gitu sebagai seorang istri. Alhamdulillah begitu udah bisa menyusui semuanya udah baik-baik aja. Itu nggak akan aku lupakan banget ya, pengalaman anak pertama. Buat aku yang namanya anak pertama itu adalah pembelajaran yang sangat besar ya. Jadi ajang buat aku belajar ya. Aku kasihan sih sama anak aku yang pertama karena aku nggak berpengalaman. Jadi ngerasa banyak failnya di anak pertama, sehingga waktu itu aku bersumpah ya pada diri sendiri ya. Pokoknya setelah ini aku akan banyak belajar, akan banyak memberdayakan diri, baik untuk anak aku yang pertama dan anak yang selanjutnya kalau dikasih kesempatan kayak gitu. Kalau aku lihat tantangannya Mbak Citra, emang kayaknya aku juga ngerasain tuh Mbak yang kayaknya mungkin pas hamil nih tantangannya, ternyata setelah melahirkan baru ya itu drama-drama sesungguhnya parenting dimulai ya. Dan memang setiap ibu kita lihat memang bisa punya tantangannya masing-masing. Mungkin kalau ibu hamil gimana nih caranya kita memastikan perkembangan janin kita sesuai. Mungkin kalau ibu yang sedang memberikan MPASI juga punya tantangannya sendiri. Ada juga mungkin ibu-ibu yang punya problem, kenapa nih anaknya belum bisa ngomong. Jadi memang setiap ibu punya tantangannya masing-masing dalam menjalankan perannya ya Mbak Citra ya. Nah kalau Mbak Citra sendiri, gimana nih Mbak Citra menjalani berbagai fase motherhood sehingga akhirnya bisa melewati itu semua, apalagi di masa pandemi yang kayaknya gak mudah nih Mbak buat semua ibu. Jadi emang mungkin orang ngelihatnya aku ngejalanin fase motherhood banyak hahaha ya. Padahal sebenarnya aku juga struggle. Halo mom, sama aku juga struggle di sini. Cuma aku jarang pamer aja kalau aku lagi kesusahan. Aku pamer kalau pas lagi sukses aja. Jadi pas aku lagi hamil, dari hamil dulu ya. Aku hamil anak kedua itu ngalamin yang namanya abortus imminens. Jadi hampir keguguran ya di anak kedua. Itu karena disebabkan oleh jarak kehamilan yang terlalu dekat. Jadi pas anak aku yang pertama usia 6 bulan, aku bleeding cukup parah sehingga harus bed rest sampai 5 bulan, Bu. Untung nggak dipecat dari kantor ya. Karena 5 bulan aku nggak ke kantor ya, waktu itu belum mengenal istilah WFH ya. WFH ya. Aku tiduran aja di rumah.
Nah terus setelah fase itu terlewati karena ditangani oleh obgyn yang memang ini ya kompeten banget ya, specialty-nya itu adalah konsultan fetal maternal ya untuk kehamilan yang beresiko. Alhamdulillah itu terlewati. Terus melahirkan dan menyusui. Kalau di anak kedua nggak ada problem ya. Tapi anak pertama seperti yang tadi udah aku ceritakan di awal cerita, Masya Allah menyusuinya membuat aku berdarah-darah pentilnya dan air mataku mengalir lebih deras daripada ASI-nya. Terus pas MPASI, oh bunda, ada nggak di sini moms yang takut sama MPASI? Ada tunjuk tangan. Saya takut sama MPASI kemana-mana bawa takahi. Ya padahal sebenarnya ya bun, moms, kalau kita benar-benar belajar soal MPASI ke expert yang bener loh ya, itu sebenarnya MPASI itu mudah banget sebenarnya. Jadi yang pertama itu aku nggak belajar dari expert, belajar dari sosmed, dan sayangnya aku nemu artikel yang agak hoax ya, sehingga anak aku yang pertama tuh banyak kesalahan di MPASI-nya. Beda sama anak kedua, aku udah konsultasi ke dokter anak, ke ahli gizi, MPASI-nya mulus kayak jalan tol ya. Kalau anak pertama makan MPASI-nya bisa 1 jam, anak yang kedua 10 menit kelar. Oh ya. Tepuk tangan buat Citra kalau soal MPASI ya. Habis MPASI, aku struggling juga masalah ini, ngomong ya. Anak aku yang pertama itu punya problem bicara ya pada saat itu. Jadi usia 18 bulan tuh kan udah warningnya ya. 18 bulan tuh harus udah bisa ngapain gitu, aku lupa. Tapi dia tuh belum banyak suku katanya. Baru tapi udah bisa nunjuk, udah bisa ngerti ngerti instruksi, tapi belum bisa ngomong yang benar. Ngomong mama susu gitu gak bisa, cuma Nah, itu aku udah red flag. Terus aku bawa ke dokter anak yang tumbuh kembang anak gitu ya. Di screening semuanya, jadi untuk ngejudge seorang anak apakah speech delay atau enggak, kita nggak bisa pakai feeling ibu. Anakku speech delay, nggak bisa kayak gitu. Screening speech delay itu banyak banget, mulai dari ngetes jempol bisa kayak gini atau enggak, naik turun tangga bisa atau enggak, motorik anak tuh di screening semuanya untuk memutuskan apakah anak ini speech delay atau enggak. Nah kesimpulannya pada saat itu anak aku bisa distimulasi di rumah aja, dan dari dokter aku dapat pendampingan stimulasinya ABCDE. Akhirnya anak aku baru lancar ngomong itu umur 3 tahun. 3 tahun itu tiba-tiba dia melesat ya kemampuan bahasanya, karena dari usia 2 tahun sampai 3 tahun. Stimulasi ya, Mbak? Aku fokus stimulasi ini, jujur li aku sampai banyak cuti. Dia sampai banyak cuti dari kantor, karena emang aku disupport sama dokter anak aku tuh bilang gini, kalau kita sudah menjadi orang tua, kita harus komitmen menentukan mana yang menjadi prioritas bagi kita. Jadi pada saat itu ya udah aku tutup mata, izin untuk nemenin anak aku itu beberapa kali bolak-balik ke klinik tumbuh kembang ya, untuk stimulasi di klinik dan stimulasi di rumah juga. Terus sekarang anak aku udah 4 tahun, struggle-nya apa? Berat badan anak lagi. Seumur hidupku aku struggle dengan berat badan anakku ya, apalagi sekarang anaknya 2. Dihantui dengan informasi stunting. Makin aku insecure ya. Cuma alhamdulillahnya sekarang itu karena sekali lagi untuk soal gizi anak aku didampingi sama ahli gizi anak. Karena pengalaman aku ya Mbak Yufi, kalau kita konsultasi ke dokter anak aja itu menurut aku gak cukup ya. Harus ada pendampingan dari ahli gizi anak ya, yang memang dia itu mengerti rumus makan anak ya. Karena kan kita semua tahu, mungkin semua ibu di sini aku yakini punya level pengetahuan yang sama, bahwasannya iya kita tahu anak kalau berat badannya kurang, mungkin kalori makannya nggak cukup, mungkin feeding rules-nya, itu adalah teori dasar. Betul. Tapi moms bener-bener tahu nggak kalori yang cukup itu berapa? Seperti apa penyajian makannya? Ternyata setelah anak aku evaluasi makannya, menurut aku dia makan udah banyak, menurut ahli gizi aku kalorinya kurang. Jadi ibu-ibu di sini, para moms, jangan terjebak dengan apa yang kita lihat menurut mata kita sebagai seorang awam. Karena apa yang terjadi sama anak kita harus dievaluasi oleh mata seorang expert ya. Dan problemnya sekarang masa pandemi nih ya Mbak, dokter anak aku, ahli gizi aku itu mengurangi yang namanya konsultasi tatap muka. Problemnya gitu. Akhirnya ya udah itu memaksa aku juga untuk mau hijrah untuk mau transisi.
Dari yang biasanya tatap muka, biasanya kemana-mana tinggal berangkat, sekarang semuanya serba online, konsultasi online, cari informasi tumbuh kembang anak online, cari informasi tentang kesehatan mental ibu ya online. Makanya sekarang semuanya serba online, serba internet gitu. Sudah sih kita kalau ngejalanin tentang motherhood tuh pakai insting aja cukup ya. Kata orang insting cukup, sebetulnya enggak ya, kita benar-benar butuh bantuan expert, butuh bantuan dari informasi yang tepat, yang benar gitu ya. Jadi sebenarnya setiap ibu tuh butuh solusi untuk setiap permasalahannya gitu loh Mbak. Pasti banyak banget juga nih tadi dengar ceritanya Mbak Citra yang relate, karena aku pun juga relate tadi pas Mbak Citra bilang semuanya harus serba online. Suamiku sampai bingung, ini setiap hari pasti ada paket. Pagi-pagi yang biasanya mungkin kita langsung ke kantor, harus nemenin anak dulu belajar online gitu ya. Untungnya memang sekarang internet juga sudah baik gitu ya Mbak, jadi mungkin untuk pendidikan anak juga bisa nih ya kita support secara online. Pasti banyak sekali juga yang relate sama ceritanya Mbak Citra. Nah, dalam menghadapi tantangan-tantangan yang tadi Mbak Citra juga sudah jelaskan, itu apa nih Mbak yang akhirnya bisa membuat Mbak Citra mampu nih menjalani semua tantangan-tantangan tadi? Oh iya, jadi emang tantangan aku sebagai seorang ibu ya, ngejalanin fase-fase motherhood ini, tentu aku nggak sendirian ya Mbak ya, ada suami yang mendampingi ya. Ya alhamdulillahnya aku berada dalam pernikahan yang ideal gitu ya, ada suami yang mendampingi. Dan aku percaya yang namanya suami itu bukan support system. Halo bapak-bapak, kalian bukan support system ya. Anak itu bisa hadir dalam kehidupan kalian karena perbuatan siapa? Ya. Perbuatan ayah dan ibu. Karena ibu tidak membelah diri. Maka dari itu ayah harus terlibat dalam pengasuhan anak. Ayah harus terlibat menjadi ayah harus mampu berperan menjadi garda terdepan pelindung keluarga ya. Harus mampu menjadi rumah bagi keluarganya. Itu adalah tugas seorang ayah. Jadi aku percaya sekali lagi, suami atau ayah bukan support system. Dia adalah bagian utama dari parenting itu sendiri. Nah terus dari keluarga ya, ada kakeknya, ada neneknya. Aku punya mbak juga ya, yang ngebantuin aku untuk ngurusin persoalan domestik di rumah ya. Contoh beberes ya, atau kadang misalnya aku ada kerjaan, yang bantu pegang anak-anak, kadang si mbak, kadang suami gitu ya, dan seterusnya. Terus ada juga terutama dokter-dokter ya, tenaga kesehatan, nggak cuma dokter anak aja sih, ahli gizi, karena dua ini aku pegang banget ya, dokter anak dan juga ahli gizinya anak aku, karena mereka yang punya peran besar dalam apa ya, submit informasi ke aku lah sebagai seorang tua, gimana sih cara jaga kesehatan anak, gimana sih cara memastikan anak kita itu bertumbuh dengan gizi yang baik. Karena mungkin soal gizi aku tekankan bukan cuma 2 tahun pertama kehidupan anak aja yang penting, tapi sebetulnya ada 5 tahun pertama kehidupan anak. 2 tahun pertama adalah penting untuk pertumbuhan otak, sisanya adalah pertumbuhan fisik. Makanya seringkali banyak momi yang setelah 2 tahun dia santai, nggak mikirin lagi gizi anaknya. Enggak, salah ya. Blueprint pertumbuhan anak, blueprint tubuh anak, fisik, mental anak terbentuknya di 5 tahun pertama. Jadi jangan lengah selama anak balita ya. Anak balita adalah momen di mana kita harus concern dalam memenuhi gizi anak. Siapa yang bisa menjadi partner kita untuk mampu memenuhi kebutuhan ini? Tidak hanya dokter anak, tapi juga ahli gizi anak. Jadi pastikan kita harus konsultasi ke 2 tenaga kesehatan tersebut. Dan satu lagi udah pasti ya, zaman sekarang karena lagi pandemi, dokter anak aku, ahli gizi aku mengurangi tatap muka, mengurangi tatap muka, sehingga sekarang semuanya telemedicine ya. Kita ngandelin banget yang namanya internet, nggak cuma telemedicine langsung secara dokter, tapi artikel-artikel kesehatan terkait tumbuh kembang anak itu juga ngebantu kita banget. Dan juga kalau beli-beli sesuatu ya untuk kebutuhan anak, kebutuhan aku juga sebagai seorang ibu, sekarang semuanya serba online, makanya internet adalah andalanku nomor 1 di masa pandemi. Cari apa aja semuanya ada ya Mbak Citra ya di internet ya. Dulu emang nggak kebayang kita kok bisa ya telemedicine gitu ya sebelum pandemi. Ternyata setelah pandemi semuanya serba internet. Oh ternyata anak sakit bisa loh konsul lewat dokter ya. Anak sakit oh bisa baca juga nih artikel-artikel dari sumber terpercaya di internet. Jadi bahkan beli obat, beli vitamin anak semuanya udah online. Iya, sekarang serba internet, serba online. Tapi pernah nggak sih Mbak, karena informasi juga pasti kita setiap hari kan mungkin bangun tidur ngapa-ngapain buka internet gitu ya. Pernah nggak sih ngerasa karena terlalu banyak informasi di internet gitu ya, malah membuat Mbak Citra tuh jadi bingung atau justru jadi kebanyakan informasi, bingung juga ini mana yang benar, mana yang salah. Pernah nggak sih Mbak ngerasa kayak gitu? Ngerasain banget ya. Jadi emang di satu sisi kehadiran internet itu mempermudah kita
sebagai user dalam mencari informasi, mencari pertolongan dan lain-lain ya. Tapi di sisi lain, kalau kita sebagai user tidak bijaksana dalam memfilter informasi yang ada di internet, siap-siap deh tuh kita gumoh ya. Gumoh sama informasi yang ada di sosmed. Mau bener, mau enggak, mau hoax, mau enggak, sulit untuk membedakannya gitu ya. Bahkan kadang gini loh Mbak, artikel yang ditulis oleh media besar aja belum tentu itu tervalidasi oleh tenaga kesehatan. Makanya penting banget kita itu memastikan sumber informasi kita itu ditulis oleh sumber yang kredibel, kira-kira kayak gitu. Nah tapi nih Mbak, setelah aku pakai aplikasi Lila, kebingungan aku udah sirna deh. Karena kalau buat aku ya, aplikasi Lila itu udah jadi kayak jawaban dari semua permasalahan aku nih Mbak. Ini menarik banget nih Mbak, aplikasinya Lila. Mbak Citra, aku yakin pasti udah download juga nih. Bisa nggak sih Mbak di-share pengalamannya pakai aplikasi Lila? Ya, jadi aplikasi Lila ini asli keren banget ya. Aku belum pernah nemuin aplikasi yang super app buat seorang ibu. Wow. Nah, kenapa aku bilang super app dan ini aku baru pertama lihat? Karena dia menyediakan 2 jenis layanan ya. Yang pertama, kita bisa belajar. Yang kedua, kita bisa belanja di situ ya. Jadi ada 2 yang bisa kita peroleh dari aplikasi Lila, yaitu belajar dan belanja. Nah, belajarnya tuh gimana? Jadi gini, di aplikasi Lila itu kita bisa masukin profil kita sebagai seorang ibu ya. Intinya memasukkan data diri kita sebagai seorang individu ibu ya. Terus kita masukin data diri profil anak kita. Lahirnya di berat badan berapa, sekarang usianya berapa, kondisinya gimana dan lain-lain. Nah, nanti karena aplikasi Lila itu adalah smart app, dia akan langsung merekomendasikan kita informasi yang sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak kita dan juga sesuai dengan profil kita. Ya, misalnya anaknya belum ada nih, anaknya belum ada, aku harus download Lila nggak? Justru itu lebih bagus kalau kita punya aplikasi Lila dari sejak kehamilan. Karena kalau sekarang kondisi kita lagi hamil, kita bisa masukin usia kandungan kita nih, misalnya usia kandungan kita 4 bulan. Nanti secara otomatis aplikasi Lila memberikan kita rekomendasi kesehatan tentang ibu yang sedang hamil 4 bulan. Nggak cuma rekomendasi pengetahuan seputar ibu hamil 4 bulan, tapi juga ngasih rekomendasi produk-produk apa aja yang cocok untuk dimiliki oleh ibu yang lagi hamil usia 4 bulan. Dan gak cuma rekomendasi produk aja, di aplikasi Lila kita bisa sekalian beli produk yang direkomendasikannya tersebut. Nah kalau misalnya di sini para moms mau cek dulu review dari para ibu-ibu yang menggunakan produk tersebut bisa. Karena di aplikasi Lila itu juga udah tersedia review produknya itu seperti apa, sehingga membuat kita jadi lebih yakin kan terhadap produk ini. Terus kalau misalnya kita mau belajar tentang tumbuh kembang, tentang kehamilan kita, kalau misalnya kita lagi hamil atau kita udah punya anak, kita pengen mempelajari tentang tumbuh kembang anak kita, ada trackernya ya. Jadi tracker untuk ibu ada, tracker untuk anak kita juga ada. Dan juga di Lila itu sudah tersedia kayak semacam artikel kesehatan yang sesuai dengan profil kita dan artikel tersebut kredibel karena ditulis oleh tenaga kesehatan yang terpercaya. Jadi menarik banget ya Mbak Citra ya, selain bisa belajar langsung nih ya dari tenaga kesehatan, dari ahlinya, kita bisa belanja juga. Belanja untuk anak, belanja juga untuk kita, dan udah ada reviewnya. Jadi kita lebih yakin ya untuk belinya ya Mbak Citra ya. Betul. Jadi aplikasi Lila ini seperti yang aku bilang ya udah super app dan dia pertama di Indonesia yang menggabungkan experience belajar dan juga belanja, sehingga ibu yang hidupnya udah ribet, para moms itu kan hidup udah ribet ya, udahlah gak usah ribet-ribet, cukup satu aplikasi aja semua solusi ibu di situ bisa kita peroleh gitu. Jadi seru banget ya Mbak Citra ya, selain bisa belajar tentang pengetahuan yang perlu nih ya ibu tahu soal perkembangan anak, kita bisa belanja juga. Betul. Ya hanya belanja untuk anak, tapi buat kita juga nih. Jadi sekalian ya, beliin anak ini, sekalian juga nih produk perawatan untuk ibunya apa sih yang bisa dibeli gitu ya. Jadi langsung. Kalau ibu-ibu kan kadang kalau buat anak, gua nggak mikir uang gua keluarin ya. Belanja di Lila sepuasnya ya kalau buat kebutuhan anak. Giliran buat ibunya mikir-mikir perlu nggak ya beli ini? Udah deh bunda, para mom semuanya kalau di aplikasi Lila itu rekomendasi belanjanya udah yang memang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi nggak usah mikir-mikir deh, karena di Lila itu kita enak banget, selain bisa belajar, bisa belanja juga sesuai dengan kebutuhan kita dan tahapan perkembangan dan pertumbuhan anak kita. Dan nggak kerasa sekarang kita sudah ada di penghujung acara juga nih Mbak Citra. Dan sebagai penutup alias punchline-nya, aku meminta closing statement dari Mbak Citra nih. Mungkin Mbak Citra punya saran atau pesan untuk calon ibu atau untuk ibu di luar sana yang memang sekarang lagi kebingungan mencari informasi terkait kehamilan
atau mungkin untuk anak-anaknya Mbak Citra? Jadi aku titip pesan banget buat para ibu, terutama calon ibu ya. Mungkin saat ini kita lagi terjebak dalam rutinitas harian kita nih, sehingga kita berpikir, udahlah gak usah belajar, gak usah lah, gak harus tahu ini itu karena semuanya terjadi secara alami. Nyatanya tidak ya. Ya, aku yakin semua moms yang udah punya anak di luar sana sepakat nih sama aku bahwasannya ternyata setiap tahapan motherhood, tahapan parenting itu kita harus mau selalu memberdayakan diri kita. Jadi aku titip banget, jangan lelah untuk belajar ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, untuk kepentingan keluarga kita juga pastinya belajar. Salah satunya bisa dari aplikasi Lila yang udah menyediakan banyak banget informasi yang sesuai dengan kebutuhan para moms di luar sana. Dan kalau misalnya kalian mau belanja kebutuhan ibu dan anak, gak usah repot-repot, cukup dari aplikasi Lila aja. Karena Lila hadir untuk membantu dan menemani perjalanan para ibu di luar sana. Oke, terima kasih banyak Mbak Citra sudah sharing, sudah menyempatkan waktunya juga nih untuk bergabung dan ngobrol-ngobrol bareng kita semua di sini. Semoga ada kesempatan di lain waktu untuk kita ngobrolin soal parenting lagi atau lain hal ya Mbak Citra yang lebih seru. Terima kasih banyak Mbak Citra. Thank you semuanya. Terima kasih juga untuk seluruh ibu di rumah yang sudah menonton Moms Talk hari ini sampai selesai. Jangan lupa juga dan jangan sampai salah update terus informasi mengenai ibu dan anak di Kumparan Mam. Saya pamit undur diri, sampai ketemu di acara-acara Kumparan selanjutnya. Bye!